Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bulan ini kita memasuki pertemuan Aksi Advent Pembangunan 2020 atau AAP di Keuskupan Bogor. Dengan tema besar yaitu Natal adalah paradigma baru terhadap makanan. Untuk itu, mari kita masuk dalam pertemuan pertama yang berjudul Makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Tujuan dari pertemuan pertama ini adalah agar peserta atau umat menyadari cinta kasih Tuhan kepada manusia melalui makanan. Untuk itu, kita buka pertemuan ini dengan tanda kemenangan dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, setiap hari mata kita dijejali beraneka ragam makanan. Bahkan waktu kita dipenuhi dengan rentetan kegiatan kuliner yang berjejer di sepanjang jalan. Maka akhirnya makanan identik dengan rasa puas, rasa nikmat, dan memuncak pada rasa gengsi. Kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Allah juga karena makanan. Bisa kita lihat pada Kejadian 16 ayat 3. Orang Israel takut kelaparan di padang gurun. Mereka lebih memilih mati di Mesir dengan ditemani barisan kuali yang berisi daging dan tumpukan roti daripada kelaparan di padang gurun. Walaupun padang gurun merupakan proses perjalanan untuk memperoleh tanah Kanaan sebagai tanah terjanji. Bagi mereka pun, makanan identik dengan rasa kenyang atau kepuasan perut. Dengan tema Aksi Advent Pembangunan 2020 yaitu Natal adalah paradigma baru terhadap makanan, Gereja Keuskupan Bogor mengajak kita mengubah paradigma pola pikir kita sehubungan dengan makanan. Tujuannya agar makanan yang tersia-siakan semakin berkurang. Dalam pertemuan pertama, makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Kita diajak untuk menyadari makanan merupakan anugerah Allah yang membawa kehidupan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita masuk dalam pernyataan tobat untuk mempersiapkan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, aneka jenis tanaman telah menutupi tanah ciptaan-Mu. Padi menyeliputi setiap hamparan sawah di sepanjang aliran sungai. Jagung berjejer menghiasi ladang yang membentang di kaki bukit. Aneka sayur dan buah penuh sesak menumpuk di kebun. Bahkan rumput dikelilingi oleh berbagai ternak. Semoga aneka tanaman, buah, serta ternak ciptaan-Mu dapat kami jadikan sebagai makanan yang melahirkan berkat
bukan kutuk, menciptakan persaudaraan bukan permusuhan, serta menunjukkan cinta bukan kebencian kepada sesama kami, sebagaimana Engkau telah menunjukkan berkat serta cintamu kepada kami sebagai saudara. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan kisah kehidupan yang berjudul Ludah Dibalas dengan Doa yang Indah. Kalkuta adalah kota kumuh dengan gelandangan dan pengemis menjadi pemandangan sehari-hari. Di kota itu, Bunda Teresa berkarya dan telah menjadi semacam tanda kehadiran Sang Pencipta yang peduli dan tanpa risih merangkul dan menyantuni si miskin dan terlantar. Biarawati krempeng yang membaktikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang paling menderita itu kini menjadi semacam standar ukuran kualitas yang bisa dicapai oleh setiap manusia dalam hal kebaikan hati, kasih, dan bela rasa terhadap sesamanya. Dunia merasa berhutang dan menguasai beliau dengan hadiah Nobel. Tak tahan melihat begitu banyak orang kelaparan, pada suatu hari Bunda Teresa mendatangi sebuah toko roti dan dengan segala kesopanan memohon kepada si empunya toko, "Tuan, seandainya ada roti sisa yang tidak terjual sore ini, bolehkah saya memintanya untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana?" Bukan roti yang ia terima, melainkan sumpah serapah, dan ludah pemilik toko itu belepotan di wajahnya. Walaupun kaget dengan reaksi tersebut, Bunda Teresa tidak kehilangan kesabaran. Diusapnya wajahnya dengan tangannya dan sambil mengulurkan tangan dia berucap, "Tuan, ludah ini untuk saya. Tetapi roti yang saya minta itu untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana." Sementara pemilik toko masih ngedumel dengan kata-kata dan sikap kasarnya, para pengikut Bunda Teresa kehilangan pengendalian diri mereka. Mereka hendak melabrak pemilik toko itu, ketika Bunda Teresa justru mengajak mereka untuk berdoa. Bunda Teresa mulai berlutut di lantai dan memanjatkan permohonan. "Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan berkat melimpah kepada Bapak ini beserta seluruh anggota keluarganya. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak orang di luar sana. Engkaulah pencipta dan pemelihara alam semesta, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Amin." Bunda Teresa segera pamit dan meninggalkan toko itu. Keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, berita mengenai peristiwa yang baru lalu itu menyebar ke sudut-sudut kota. Yang menyebarkan tiada lain adalah si pemilik toko itu yang luluh hatinya karena imbalan doa yang ia terima dari Bunda Teresa atas caci maki dan ludahnya. Kemarin ia menolak permintaan atas roti yang mungkin akan basi karena tidak laku sore itu. Tetapi kini ia pula lah yang memasuki sekian banyak toko roti menemui pemiliknya, menceritakan kepada para pemilik toko roti itu mengenai permintaan Bunda Teresa dan perlakuannya terhadap biarawati itu. Selebihnya, bayangkanlah keajaibannya, pada hari itu tersedia bukan roti basi,
tetapi roti hangat yang baru saja keluar dari oven. Jumlahnya berkeranjang, siap disumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan. Bunda Teresa menemukan moment of truth-nya, begitu juga pemilik toko yang meludahinya. Keduanya bersikap tepat ketika menghadapi momen penting itu, dan dunia menjadi lebih indah karenanya. Demikianlah kisah kehidupan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan kitab suci diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 15. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengarkan sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang memenuhi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam dialog interaktif
berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Kita lihat pada pertanyaan pertama. Apa yang menyebabkan Bunda Teresa mendatangi toko roti dan meminta sisa roti yang tidak dijual atau terjual? Mari kita lihat pada paragraf kedua dari kisah kehidupan. Di sini kita lihat bahwa Bunda Teresa mendatangi sebuah toko roti karena hati nuraninya terpanggil untuk membantu orang-orang yang kelaparan. Bunda Teresa melihat bahwa mungkin toko roti ini dapat membantu mereka mengatasi orang-orang kelaparan dengan meminta sisa roti yang tidak terjual di sore hari itu. Mari kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggapan dari pemilik toko roti atas permintaan Bunda Teresa tersebut? Mari kita baca ulang pada paragraf ketiga dan keempat. Pada paragraf ketiga dan keempat, tanggapan yang dilakukan oleh pemilik toko terhadap permintaan Bunda Teresa adalah dengan melakukan perkataan yang kasar, ya, sehingga dia malah melakukan sumpah serapah dan meludahi mukanya daripada Bunda Teresa. Jadi apa yang diterima oleh Bunda Teresa bukan pengabulan daripada permohonannya, melainkan perlakuan kasar daripada pemilik toko roti tersebut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Apakah yang dapat Anda maknai dalam doa Bunda Teresa berkaitan dengan makanan? Pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Ketika Bunda Teresa mengalami perlakuan kasar dan diludahi mukanya oleh pemilik toko roti itu, Bunda Teresa berkata, "Tuan, ludah ini untuk saya. Tetapi roti yang saya minta itu untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana." Sementara itu pemilik toko masih terus marah dengan kata-kata dan sikap yang kasar. Para pengikut Bunda Teresa hilang kesabaran. Mereka ingin melabrak pemilik toko itu, tetapi Bunda Teresa justru mengajak mereka berdoa. Dalam doanya, Bunda Teresa meminta kepada Allah agar memberkati pemilik toko itu dengan kesehatan dan kesejahteraan dan menghindarkan mereka dari kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak di luar sana. Maknanya bahwa Bunda Teresa mengingatkan kepada pemilik roti bahwa pemilik roti yang berkecukupan, dan ketika banyak roti-roti yang tidak terjual, daripada roti itu basi dan tidak berguna, lebih baik roti itu disumbangkan bagi mereka yang kelaparan. Jadi kehidupan ini akan lebih baik lagi bahwa makanan itu diberikan sebagai tanda cinta kasih kepada sesama yang menderita. Selain itu, makna yang lebih dalam lagi, Bunda Teresa adalah mengajarkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Ketika Bunda Teresa mendapatkan perlakuan kasar, dia tidak membalas perlakuan kasar, malah dengan rendah hati ia mendoakan pemilik roti tersebut. Mari kita lanjutkan pada pertanyaan keempat. Mengapa umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Jawabannya bisa kita lihat pada ayat kedua dan ketiga, di mana umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka merasa menderita melewati padang gurun
di mana mereka kelaparan, sehingga mereka berkeluh kesah kepada Musa dan Harun dengan perkataan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi jelas bahwa mereka menderita kelaparan, sehingga mereka merasa lebih baik mati di Mesir ketika mereka menghadapi dengan makanan daging dan roti yang enak membuat mereka menjadi kenyang. Kita lanjutkan pada pertanyaan kelima. Apa yang diperbuat Tuhan seperti yang disampaikan kepada Musa agar umat Israel tidak bersungut-sungut lagi? Kita bisa lihat jawabannya pada ayat 11-12 ya. Di sini perkataan daripada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ini diperjelas lagi pada ayat 13, 14, dan 15, di mana pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Mari kita masuk kepada pertanyaan yang keenam. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap makanan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Bila kita membaca dan merenungkan kisah Bunda Teresa, kita memandang makanan adalah suatu yang sangat dibutuhkan bagi orang hidup, terlebih bagi orang yang kelaparan. Bunda Teresa mengajarkan kepada kita yang berkecukupan, diminta untuk menjadi tangan pertolongan Tuhan untuk membantu saudara-saudari kita yang kelaparan atau menderita dengan menggunakan makanan sebagai sarana berbuat kasih bagi sesama manusia. Sedangkan yang kedua mengenai makna kepada umat Israel di padang gurun, bila kita membaca dan merenungkan kisah umat Israel, bahwa Allah segera mengabulkan permintaan umat Israel dengan menyediakan makanan berupa roti dan burung puyuh yang dikirim dari langit, walaupun permintaan mereka disertai dengan bersungut-sungut. Allah ingin menguji apakah mereka tetap setia dengan mengambil sejumlah makanan seperti yang diperintahkan Allah. Jika kita lanjutkan dengan membaca pada ayat-ayat berikutnya, bahwa di antara mereka ada yang serakah untuk mengambil melebihi apa yang diperintahkan oleh Allah. Akibatnya makanan mereka ambil menjadi busuk. Kejadian ini memberikan peringatan dan teguran bagi kita bahwa makanan yang kita terima sebagai anugerah Tuhan harus digunakan secukupnya
sesuai kebutuhan hidup. Demikianlah dialog interaktif kita pada hari ini. Mari kita lanjutkan dengan rangkuman. Mari kita masuk dalam rangkuman. Yang pertama, bahwa makanan adalah kebutuhan primer manusia. Tanpa makanan, manusia akan kelaparan. Tuhan telah memberikan berbagai macam makanan yang dapat dipilih oleh manusia. Yang kedua, bahwa makanan diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempergunakan untuk tujuan supaya dapat hidup lebih baik lagi dan mempergunakan makanan secukupnya untuk kebutuhan hidup. Dan melalui makanan juga, sebagai orang Katolik, kita dapat berbuat kasih dengan memberikan makanan bagi mereka yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi pandemi corona saat ini, di mana kondisi ekonomi semakin lemah dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan hidup irit bahkan terpaksa tidak makan. Keteladanan memberi makan bagi orang kelaparan telah ditunjukkan oleh Bunda Teresa. Walaupun ia harus meminta-minta dan dihina, malah ia mendoakan orang yang menghinanya untuk berbelas kasih kepada sesama yang menderita. Yang ketiga, bahwa makanan yang dianugerahkan kepada kita juga adalah sebagai ujian. Apakah kita mau mempergunakan secukupnya atau berlebihan, hingga akhirnya terbuang sia-sia. Padahal makanan itu dapat dipergunakan oleh orang lain. Hal ini sering terjadi di tempat pesta atau acara-acara besar yang sering rebutan makanan dan akhirnya banyak terbuang. Kondisi ini juga terjadi ketika umat Israel yang bersungut-sungut di padang pasir karena kelaparan, dan akhirnya Allah mendatangkan roti di pagi hari dan burung-burung puyuh di petang hari. Allah ingin menguji mereka. Apakah mereka tetap setia dengan mengambil sejumlah makanan seperti yang diperintahkan Allah atau berlebihan? Ternyata dari antara mereka ada yang serakah untuk mengambil melebihi apa yang diperintahkan oleh Allah. Akibatnya, makanan mereka ambil menjadi busuk. Inilah hukuman bagi mereka yang mempunyai sifat serakah dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Engkau telah menjadikan makanan bukan hanya sebagai ungkapan kepuasan, tetapi ucapan syukur. Bukan hanya sebagai ungkapan kenikmatan, tetapi perhatian. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi, tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki jejak-jejak hati Bunda Teresa yang mampu mengubah ungkapan kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan syukur, perhatian, serta kasih bagi sesama, terlebih yang sedang mengalami kelimpahan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah sampai di ujung daripada pertemuan AAP yang pertama. Untuk itu, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan kita semakin dapat menyadari kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui makanan.
Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk lebih melihat makanan sebagai saluran kasih Allah kepada manusia. Amin. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pertemuan pertama Aksi Advent Pembangunan 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah.